Oke, baiklah. Selamat pagi menjelang siang. Siswa kelas 2A. Ini adalah hari Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau ingatkan apakah anak-anak sudah mengisi ujian ulangan harian IPA? Sudah ya? Saya yakin sudah. Dengan tepat waktu, bukan? Oke, semoga hasilnya bagus ya. Iya dong, ya, karena kan kita sudah mempelajarinya. Oke lah, langsung saja di halaman 50. Hewan air payau. Hewan air payau. Apa itu air payau? Kita baca dulu sedikit. Nah, saya mau panggil dulu Salomo. Coba Salomo, boleh baca sedikit dulu. Ayo, deskripsinya mengenai hewan air payau. Halo, Salomo. Bisa dibuka air tawar dengan air laut. Hewan air payau biasanya hidup di sungai yang berbatasan dengan laut atau tempat di tepi laut. Contohnya hewan air payau adalah ikan bandeng, ikan bandeng, ikan kerapu, kepiting, dan udang. Dikit lagi, tambak. Tambak adalah Tambak adalah kolam untuk memelihara ikan. Iya, jadi thank you ya Salomo sudah mau baca sedikit. Baik, saya ulangi. Air payau itu adalah air campuran. Campuran dari mana? Campuran dari air tawar dan air laut. Makanya istilahnya air payau. Nah, coba. Pernah lihat tambak nggak? Tambak itu seperti kolam yang isinya peliharaan ikan semua. Nah, ciri khas ikan air payau ditambak biasa ya, ditambak. Kalau di Medan ada sih, tepatnya di daerah Persik itu banyak tambak. Nah, banyak hewan air payau. Misalnya ini, kepiting. Siapa yang suka makan kepiting air payau, nah nanti kamu boleh kunjungi daerah di mana letaknya yang biasa banyak tambak, ya kan, tambak kepiting. Ada yang tahu nggak manfaat kepiting? Oke, ini kasih tahu saja ya. Banyak manfaatnya. Coba dibaca oleh Safi Widisana. Apa manfaat kepiting? Silakan Safi. Mana ini Safinya ya? Safi. Yes, Miss. Kesehatan tulang terjaga, meningkatkan imunitas tubuh, menyehatkan jantung, mendukung kesehatan fungsi otak, melancarkan sirkulasi darah. Ya, jadi kalau makan kepiting ada sih manfaatnya. Tapi tidak boleh banyak-banyak. Nah, yang wajar-wajar aja makannya, nggak boleh berlebihan maksudnya ya. Kalau kita makannya sedang-sedang aja, dia bisa menyiapkan tulang kita, bisa meningkatkan imun kita, bisa menyiapkan jantung, fungsi otak, dan lain sebagainya. Ya, ingat ya, tidak boleh berlebihan. Oke? Nah, selain kepiting di air payau, tadi kata Salomo ada lagi namanya ikan bandeng. Nah, bukan ikan bandeng ya, tapi ikan bandeng.
Apa sih manfaatnya ikan bandeng? Coba dulu Kristabel. Sedang apa itu Kristabel? Nah, Kristabel. Buka dulu mikrofonnya Kristabel. Baca sedikit ya, manfaat ikan bandeng. Ayo. Yes, Miss. Manfaat ikan bandeng. 1. Menjaga daya tahan tubuh. 2. Merawat tulang dan gigi. 3. Merawat fungsi mata. 4. Merawat fungsi ginjal. 5. Mencegah penyakit saraf. Nah, sudah tahu ya, manfaatnya sangat baik sekali untuk tubuh kita ya, Kristabel. Jadi kalau makan ikan bandeng, ada sih kegunaannya. Nah, bukan ikan bandel, tapi ikan bandeng. Ya, ikan bandeng. Ini bisa menjaga daya tahan tubuh kamu supaya tidak gampang sakit. Kemudian merawat tulang dan gigi. Nah, banyak keuntungannya ya. Kemudian merawat fungsi mata juga, bahkan fungsi ginjal. Apalagi mencegah penyakit saraf. Nah, konsumsi ikan yang sangat segar ini, ikan bandeng dari air payau. Ada lagi namanya ikan kerapu. Ikan kerapu. Pernah makan nggak ikan kerapu? Pernah ya. Coba baca dulu manfaat ikan kerapu. Siapa nih gilirannya? Jaden Nathaniel. Oke, silakan Jaden. Coba. Ikan kerapu. Halo Jaden. Ikan kerapu. Ikan kerapu. Manfaatnya apa sayang? Manfaat ikan kerapu. Kerapu. Manfaat ikan kerapu. Meningkatkan imunitas tubuh, meningkatkan kemampuan kognitif, menunjang 4, sehat 5. 5 apa? Sempurna. Ya harus lengkap dong. 5 sempurna. Nah, jadi ini sangat bergizi sekali sayang. Nah ya. Jadi kalau mau pintar, sering-seringlah konsumsi ikan kerapu. Oke? Karena manfaatnya banyak sekali nih. Meningkatkan imun tubuh, meningkatkan kemampuan kognitif, menunjang 4/5 sempurna. Sangat-sangat bergizi. Nah, oke, sangat-sangat bergizi. Miss, apa itu Miss kemampuan kognitif? Kemampuan kognitif, mau tahu artinya apa? Makan ikan kerapu? Oke, saya jelasin sedikit ya. Tapi saya minta tolong kepada anak-anaknya perhatikan dulu sayang. Nah, jangan banyak gerak dulu. Perhatikan ke layar, lihat dan dengarkan ya. Inilah dia manfaat kognitif bagi anak-anak yang suka konsumsi ikan kerapu. Nah, apa itu kemampuan kognitif? Sebuah konstruksi proses yang melibatkan otak. Contohnya apa? Kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk mengambil keputusan. Jadi ini berhubungan dengan otak kita. Nah, ya, kecerdasan bisa jadi, ya. Tentunya ini merupakan sebuah kemampuan yang penting sekali untuk diperhatikan, ya. Jadi, kalau mau lebih rajin, lebih cerdas, anak-anak harus banyak konsumsi ikan kerapu sayang, karena ini sangat bergizi, ya. Siapa yang suka makan ikan? Nah, sangat mau pintar ya makan ikan, nak, gitu ya. Ada lagi contoh hewan air payau. Siapa yang suka makan udang? Ayo, siapa yang suka makan udang? Banyak ya yang suka makan udang, banyak sekali. Oke, baiklah. Kafal mau baca apa sih manfaat udang itu, Miss?
Ayo, baca dulu yuk, biar tahu apa manfaat udang. Silakan, Kafel. Yes, Miss. 1. Menyehatkan jantung. 2. Menjaga kesehatan tulang dan gigi. 3. Meningkatkan jumlah sel darah merah. Oke, terima kasih ya, Kafel. Nah, ini saya mau kasih tahu sekali lagi ya. Coba dulu Isabel. Isabel, kamu sedang apa Isabel? Hari ini tidak pakai seragam. Coba lihat. Mana bajumu yang punya tangan? Coba pakai dulu baju yang ada tangannya, nak, ya. Isabel, jangan seperti itu ya kostumnya ya sayang ya. Kita kan sedang belajar. Gunakan baju yang bertangan ya sayang ya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Oke, Salomo suka makan udang juga. Oke, bagus dong Salomo. Nah, jadi anak-anak yang suka makan udang itu bisa menyiapkan jantung. Bisa sehat jantung kamu. Nah, kemudian tulang dan giginya kuat. Kemudian banyak sel darah merah kamu itu bertambah. Tapi satu, nah, jadi jangan berlebihan makan udang ya. Sesuai dengan porsinya saja. Paham ya? Jangan berlebihan, jangan kebanyakan ya. Sesuai dengan porsinya saja. Seimbang ya. Yang penting ada gizinya aja. Oke? Jangan berlebihan. Nah, selain itu ada lagi nih manfaat udang yang lain. Manfaat makan udang yang lain. Bisa menjaga kesehatan rambut. Kok bisa ya, Miss? Nah, coba kita baca dulu ya sedikit lagi, yaitu Jekonia. Silakan Jekonia. Yes, Miss. Menjaga kesehatan rambut. Udang juga dapat menjaga kesehatan rambut. Kandungan mineral yang ada pada udang yaitu seng berperan besar dalam menjaga kesehatan rambut. Seng berperan penting dalam mempertahankan dan menciptakan sel-sel yang baru yaitu sel rambut dan sel kulit, sehingga mampu mencegah rambut rontok dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Ya, dengarkan lagi. Nah, ini sebuah ilmu kesehatan ya, coba. Yang suka makan udang bagus, ya, tapi ingat jangan berlebihan. Jadi misalnya ada yang punya apa ya istilahnya masalah rambut, nah ya makan udang saja, nanti rambut kamu sangat banyak. Kenapa? Karena di udang ini ada kandungan mineral. Baik loh, kandungan mineral ini. Nama kandungan mineralnya adalah seng. Fungsi kandungan mineral seng ini menjaga kesehatan rambut. Jadi kalau rambut kamu rontok, itu sel-sel rambut kamu yang baru segera tumbuh kalau rajin makan udang. Ya, ini rambut saya rontok, rambut saya sedikit. Nah, nggak apa-apa, kamu harus sering-sering konsumsi aja makan udang. Nanti pertumbuhan sel rambut baru cepat. Nah, ya, itu aja dari makanan. Tapi ingat jangan banyak-banyak atau jangan berlebihan. Itu cukupin saja seporsinya saja. Kira-kira sampai sini sudah paham ya? Paham ya? Oke, kita lanjut ke halaman 51. Hewan yang hidup di darat dan di perairan. Itu ada gambar katak. Dia hidupnya di dua alam. Hewan yang hidup di darat dan di perairan. Pernah lihat katak nggak? Siapa yang takut lihat katak? Yang kodok. Nah, kodok ya. Kodok atau katak sama sih. Bentuknya sama, warnanya berbeda. Yang kodoknya warnanya coklat. Mana nih gambar kodok? Ini katak juga. Mana sih kodok? Nah, yang satu warnanya hijau. Ini sama-sama ini sih.
hewan yang hidup di dua alam. Kita baca dulu ya. Si katak dan si kodok. Nah, oke, coba Fania dulu deh. Baca hewan yang hidup di dua alam, darat dan air. Fania. Fania. Kenapa Fania lemas? Ayo semangat dulu Fania. Mikrofonnya dibuka ya, harus semangat dong. Biasanya semangat nih Fanianya. Ayo, baca dulu Fania. Mikrofonnya mana? Ya, buka dulu ya. Ya, kenapa tutup lagi mikrofonnya? Ayo baca dulu. 3. Hewan darat dan perairan. Hewan yang dapat hidup di darat dan perairan disebut hewan amfibi. Contoh hewan amfibi adalah katak. Ini kataknya ya. Fania jangan takut ya. Kita hanya gambar. Nah ya, jadi kataknya nggak lompat-lompat. Baca lagi ya Fania. Oke. Fania. Betina meletakkan telur-telurnya di dalam air. Telur katak menetas menjadi berudu atau kecebong. Tubuh berudu seperti ikan. Oke, ini telur katak. Mau tahu nggak telur katak? Ini telurnya ini. Ya, banyak ribuan. Di buku sudah ada sebenarnya itu telur kataknya. Coba lihatlah. Di buku sudah ada sebenarnya. Yang namanya berudu ini yang ini gambarnya berudu. Di buku juga sudah ada. Berudu atau kecebong. Ya kan? Berudu seperti ikan katanya ya. Ya betul. Seperti ikan berudu. Oke, lanjut Fania. Lama-kelamaan kedua tubuh Fania, lama-kelamaan tubuh berudu akan tumbuh kaki depan dan kaki belakang. Nah, seperti ini. Kaki depan, kaki belakang. Jadi tadinya masih berudu atau kecebong, nanti dia tumbuh sendiri kakinya. Nah, keluar. Ini dia lihat. Kalau ini kan belum. Ini nggak ada kakinya kan? Ini sudah ada. 1, 2, 3, 4. Kaki depan, kaki belakang. Oke, lanjut Fania. Lama-kelamaan Ekornya mengecil dan menghilang. Berudu tersebut telah menjadi katak kecil. Katak mencari makan di darat dan air. Iya, jadi begitulah ceritanya sedikit. Nah, ya. Lama-kelamaan ekornya hilang. Sehingga dia menjadi katak kecil. Katak inilah yang mencari makan di darat dan di air. Makanya Miss bilang dia hidupnya di dua alam. Darat dan air. Di katak. Hewan amfibi. Begitu. Ini katak kecil loh. Katak dan kodok adalah amfibi. Kulit katak basah, kulit kodok kering. Yang mana yang kodok? Coba lihat dulu kamu. Yang kodok yang warna hitam ya. Di rumah ada kodok nggak? Kalau musim hujan turun, itu biasa tuh pada keluar tuh katak sama kodok itu. Ya, Toner. Ada nggak di rumah kamu ada katak atau kodok? Nah, ini adalah telur-telur katak. Yang ini kecebong atau berudu belum punya kaki. Ini sudah punya kaki. Ya, ekornya putus, akhirnya menjadi katak kecil. Nah, seperti ini, katak kecil. Oke. Nah, ini musim hujan biasanya muncul. Ya,
musim hujan biasanya muncul. Tadi kan sudah dijelaskan kan apa beda katak dengan kodok. Kalau dia katak, kalau dia, iya benar, kalau dia katak kulitnya basah, kalau kodok kering itu aja. Yang itu beda warna. Yang satu warnanya agak gelap, yang satu warnanya hijau. Nah, terus kalau dia katak bisa dimakan. Nah, ya. Kalau kodok nggak bisa. Karena ada kodok yang mengandung racun. Ya. Kalau dia katak bisa dimakan karena dia bisa ditemukan di sungai, danau, sawah. Kenapa kodok nggak bisa dimakan? Karena kodok itu ditemukan di kayu-kayu laku sekitar rumah. Ya, makanya dia kadang-kadang tubuhnya mengandung racun, makanya nggak bisa dimakan si kodok. Kakak bisa. Itu aja sih. Oke, kita lanjut di halaman 54. Nah, kalau yang ini, yang halaman ini, kamu nanti menambahkan aja hewan yang hidup di laut. Hewan apa aja di sini? Yang halaman 52. Hewan yang hidup di laut. Misalnya ada lumba-lumba, ada ikan hiu, ada bintang laut, ada gurita. Tambahkan ya nanti ya. Setelah belajar lah tambahkan ya. Kita kasih informasi aja. Next, halaman 54. Yaitu tempat hidup tumbuhan. Jessica pernah lihat kodok di Brastagi, berarti banyak di Brastagi kodok ya. Oke lah Jessica, lanjut ya. Sekarang kita mengenai tumbuhan. Nah, coba lihat bukunya dulu, Jessica. Jadi yang baca adalah Jessica ya. Oke Jessica, ya silakan Jessica. Tempat hidup tumbuhan. Lihatlah lingkungan sekitarmu. Ada banyak jenis tumbuhan. Ada tumbuhan yang hidup di darat. Ada juga tumbuhan yang hidup di air. Oke, thank you Jessica. Cukup saja ya. Nanti Miss panggil lagi yang lainnya. Ada banyak jenis tumbuhan. Ada tumbuhan yang hidup di darat dan di air. Coba kita lihat tumbuhan yang hidup di air. Tahu nggak ini tumbuhan apa? Coba Miss mau panggil stoner. Stoner, nama tumbuhannya apa ini, Nak? Stoner. Tumbuhan apa ini? Wah, gampang ini stoner. Ada yang tahu nggak? Stoner masih bingung dia. Ini gambar apa? Coba Miss panggil Kalita. Coba Kalita mau bantu stoner. Jadi gambar apa? Oke, bunga mawar. Bunga mawar di mana hidupnya? Di darat atau di air? Kalita, fokus dulu Kalita ke kamera ya. Coba Miss panggil Dariela Darwin. Dariela Darwin, ada? Yes, Miss. Dariela Darwin, oke. Ini gambar apa tadi? Tumbuhan apa? Bunga? Bunga. Bunga apa sayang? Bunga mawar. Bunga mawar di mana hidupnya sayang? Darat atau air? Darat. Di darat. Kalau yang ini bunga apa? Yang sebelahnya? Telantai. Telantai di mana hidupnya?
Di air. Di air. Jadi bisa dibandingkan ya. Yang satu di darat, satu di air. Oke. Kita lanjut lagi. Coba Isabel. Isabel sudah pakai seragam sekolah, sudah cantik ya. Coba Isabel baca dulu. Tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat. Ada banyak jenis tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat disebut tumbuhan darat. Tumbuhan itu hidup di tanah. Akar tumbuhan darat biasanya tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan darat adalah mangga, rambutan, wortel, pisang, dan bayam. Coba sebutkan tumbuhan darat lainnya. Coba sebutkan dulu Isabel. Di rumah kamu ada nggak tumbuhan darat? Selain rambutan, mangga, wortel, pisang, bayam, ada lagi? Isabel. Nggak ada, Miss. Wah, nggak ada. Banyak loh. Oke, baiklah Isabel. Tidak apa-apa. Nah, tumbuhan darat. Ada pohon mangga di rumah? Kalau ada, berarti pohon mangga kamu itu termasuk tumbuhan darat. Karena tumbuhan darat adalah tumbuhan yang hidupnya di daratan, alias hidupnya di tanah. Nah, ya, hidupnya di tanah seperti ini. Ada rambutan. Siapa yang suka makan buah rambutan? Ya, tumbuhan yang hidupnya di tanah. Kemudian akarnya pasti tertanam di dalam tanah. Contoh lain adalah wortel, juga tumbuhan darat. Ya, karena dia tergantung di dalam tanah ini hidupnya. Wortel sudah. Apalagi banyak sih, banyak contohnya. Nah, misalnya jagung, tumbuhan darat, ubi atau kepala pohon, mentimun, ya, kelapa, bunga mawar, bisa, atau pinus. Oke ya. Coba kita baca dulu yuk ciri-ciri pohon mangga. Apa ciri-cirinya ini? Silakan Sonar baca dulu Sonar ciri-ciri pohon mangga. Oh, Sonar mau ke toilet ya? Oke, baiklah Sonar. Miss Janti saja ya. Miss Janti dengan Jenika Laurencia Dinda. Coba Jenika. Yes, Miss. Silakan ciri-ciri pohon mangga. Ciri-ciri pohon mangga. 1. Tinggi pohon mangga berkisar antara 10 sampai 40 meter. Memiliki batang yang tegak dan bercabang. Daun lebat dan tersebar di seluruh batang dengan bentuk daun tangga. Semakin mendekat di ujung batang, maka jarak antar daun akan semakin dekat. Kemudian untuk warna daun muda ialah hijau muda. Selanjutnya semakin menguat dari hijau muda ke hijau tua. Kemudian menguning dan biasanya jatuh gugur ketika daun sudah berwarna kuning. Nah ini ya pohon mangga tadi. Tumbuhan darat yang hidupnya di atas tanah. Oke. Selanjutnya ciri-ciri pohon rambutan. Mau tahu nggak? Jenika. Oke, masih Jenika yang baca ya.
Silakan Jenika, ciri-ciri pohon rambutan. Ciri-ciri pohon rambutan. 1. Batang rambutan terbentuk dari kayu keras berbentuk selintek. Kulit batangnya berwarna coklat cenderung abu-abu dengan permukaan berkerut. Percabangannya cenderung horizontal, kadang agak mengarah ke atas. Daun tanaman ini berbentuk lonjong atau memanjang dengan ujung tumpul meruncing. Warna daun rambutan hijau muda hingga hijau tua. Oke, ini warna daunnya ya. Selanjutnya yang ketiga, masih di pohon rambutan. Buah rambutan berbentuk Buah rambutan berbentuk bulat, telur yang berukuran 3-4-8 cm. Warnanya merah muda merah cerah atau merah tua. Oranye merah marun atau ungu tua. Merah kekuningan atau semua kuning atau oranye kekuningan. Rasa manis agak asam, kulitnya yang tipis dan kasar. Nah, begitulah ciri-ciri dari buah rambutan. Yang terakhir, wortel. Apa manfaat wortel? Nah, kamu harus tahu manfaat wortel ya. Coba masih Jenika yang membaca. Manfaat wortel. Oke, silakan Jenika. Akan nutrisi, menjaga kesehatan mata, baik untuk otak, meningkatkan imunitas tubuh. Iya, terima kasih ya Jenika. Anak-anak yang bermasalah di bagian mata, ya, boleh kamu konsumsi wortel, minum airnya, ya. Ini saya suka jusnya, Miss. Jus wortel, iya, disaring dulu sayang, minum airnya. Supaya mata kamu tetap sehat sayang. Nah ya, inilah usahanya untuk konsumsi buah-buahan ya. Di wortel, sayur bisa ya, ini sayur wortel juga boleh lah. Jadi di sini kaya akan kandungan nutrisinya. Yang paling penting adalah bisa menjaga kesehatan mata kita dan baik untuk otak kita. Kemudian meningkatkan imun tubuh ya. Daripada makan yang bermanis-manisan, mendingan kita minum jus supaya tubuh kamu tetap sehat dan kuat. Oke? Oke. Kita lanjut di halaman 55. Ya, tumbuhan yang hidupnya menempel di batu. Coba dulu Kristabel. Oke, silakan Kristabel. Yes, Miss. Ada tumbuhan darat yang hidup menempel di batu. Ada juga tumbuhan darat yang hidup menempel di tumbuhan lain. Tumbuhan lumut hidup menempel di bebatuan yang basah. Nah, inilah lumut. Kalau ada batu di rumah kamu, coba lihat yang warna hijau-hijau ini lumut. Namanya tumbuhan darat yang hidupnya menempel di batu, yaitu lumut. Ya, namanya apa, Kristabel? Tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut. Oke, apa itu tumbuhan lumut? Ayo, baca kembali Kristabel. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang hidup. Tumbuhan sayang, sorry, Tumbuhan yang hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan darat. Biasanya pada tempat-tempat yang lembab dan basah. Apa manfaat lumut? Menunda
erosi tanah, mengurangi bahaya banjir, menjadi tumbuhan hias. Nah, itulah tadi ya sekilas mengenai lumut ya, yang hidupnya suka sekali menempel di batu atau tempatnya lembab yang basah. Nah, tapi dia punya manfaat loh. Bisa mengurangi bahaya banjir, kemudian menunda erosi tanah dan menjadi tumbuhan hias. Kalau dirawat dia pasti cantik ya, hijau-hijau di batu-batu ya. Nah, karena waktunya tinggal 2 menit lagi mau habis, jadi akhiri dulu ya. Kita pakai di halaman 55 yaitu lumut yang hidupnya menempel di batu. Ya, minggu depan kita lanjutkan kembali. Oke, selamat siang. Dan jangan lupa pelajari ulang pelajarannya ya. See you and bye-bye.